kira kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka beberapa waktu yang lalu ke IKN menjadi salah satu topik politik yang menurut saya menjadi salah satu isu yang paling viral, happening, menjadi isu hot, yang tentu saja ini sudah menjadi perdebatan dan pergunjingan publik, baik di kalangan media sosial, media mainstream, dan media-media online, termasuk juga di kalangan aktivis-aktivis pro-demokrasi. Dan pastinya rata-rata itu ingin menguliti sebenarnya apa yang kemudian bisa ditafsirkan dari kunjungan Gibran Rakebuming Raka ke IKN secara politik ataupun secara ekonomi. Pertama, biasanya secara politik harus kita akui ketika Gibran berkunjung ke IKN, ini kan sebagai satu pesan politik, satu sinyalmen yang cukup kuat bahwa IKN itu adalah salah satu program strategis pemerintah yang akan dilanjutkan. Ini kan sebagai upaya untuk mengamputasi bahwa tuduhan dan dugaan-dugaan IKN itu tidak akan dilanjutkan, ataupun jika dilanjutkan itu tidak menjadi prioritas, tapi dengan adanya kunjungan Gibran ini tentu ingin membantah, sekaligus ingin menegaskan IKN itu adalah program strategis yang pembangunannya itu juga sedang diseriusi, dan konon progress report pembangunan IKN secara fisik dan secara infrastruktur sudah hampir selesai atau mencapai 50%. Inilah yang saya kira memang kalau kita bisa tafsirkan terkait dengan kunjungan Gibran itu. Makna sederhananya adalah bahwa hari ini sampai detik ini IKN itu adalah ongoing proses, di mana proses pembangunan IKN itu secara infrastruktur dan secara fisik memang disiapkan sesiap-siapannya, terutama untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota yang baru. Bahkan kalau kita melihat secara seksama, baik pemberitaan-pemberitaan di media mainstream ataupun di media online, bahkan pemberitaan melalui visual, saya kira memang sudah mulai dibangun secara serius kantor Wakil Presiden, kemudian kantor kediaman Wakil Presiden, kemudian juga dibangun fasilitas-fasilitas misalnya para pengaman Wakil Presiden dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang kemudian dianggap bahwa ini adalah sebagai bentuk keseriusan bahwa sebenarnya IKN itu saat ini sedang progres pembangunan yang konon mulai tahun depan itu akan ditempati oleh Wakil Presiden. Apalagi kita beberapa waktu yang lalu kita sempat mungkin mendengarkan gosip-gosip dan isu-isu yang cukup miring bahwa IKN itu tidak masuk dalam program prioritas dan bahkan terkesan itu akan diabaikan. Karena misalnya beberapa waktu yang lalu IKN juga menjadi bagian dari yang kena efisiensi, ada pengurangan anggaran, dan bahkan kalau tidak salah sempat suatu waktu efek dari efisiensi itu anggaran untuk IKN kan sempat diblokir. Wajar kalau kemudian saat itu ketika ada pemblokiran dan bahkan pengurangan terkait dengan anggaran IKN, itu dikait-kaitkan bahwa sebenarnya IKN itu tidak terlampau diseriusi oleh pemerintah. Tapi sekali lagi kunjungan Gibran ke sana beberapa hari yang lalu memberikan pesan politik bahwa IKN itu tetap menjadi prioritas yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Yang kedua yang menarik bagi saya adalah pernyataan dari Gubernur Kalimantan Timur, Pak Rudi Masud, yang mendampingi Gibran saat datang ke IKN, menyatakan secara terbuka bahwa mulai tahun depan Gibran itu akan berkantor di IKN. Kalau ini betul terjadi dan kalau ini betul dilakukan, saya kira ini tentu menjadi kabar baik bahwa polemik terkait dengan IKN, tuduhan-tuduhan bahwa IKN itu tidak akan menjadi program prioritas, itu pastinya selesai. Itu artinya apa? Pembangunan IKN yang dimulai sejak pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Pak Jokowi, itu dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo, dan tahun depan Gibran akan berkantor di sana. Itu kan ada semacam satu sinyalmen bahwa akan mulai dibangun bagaimana siklus dan kehidupan pemerintahan itu secara perlahan mulai akan dilakukan dari ibu kota negara yang baru, yaitu IKN. Itulah yang saya kira kalau betul ini yang terjadi, maka secara prinsip IKN itu akan memulai bagaimana salah satu aspek pemerintahan yang di Indonesia itu secara perlahan akan sudah mulai dilakukan, tentu dengan cara wakil presiden yang akan pindah di sana dan pastinya akan diikuti oleh kementerian-kementerian terkait. Oleh karena itu bagi saya wajar kalau kemudian kalau tahun depan Wapres berkantor di sana,
maka tak ada ceritanya kementerian-kementerian terkait, lembaga-lembaga terkait, kemudian kementerian-kementerian yang terkait juga wajib hukumnya akan pindah ke sana untuk melakukan satu siklus kehidupan pemerintahan yang juga sedang berlaku di IKN. Kan percuma kalau wakil presidennya saja yang pindah ke IKN, tapi kementerian dan lembaga yang terkait juga tidak bisa pindah. Oleh karena itu, kalau ditanya misalnya kira-kira kementerian dan lembaga apa yang secara perlahan harus pindah tahun depan seiring dengan pindahnya atau berkantornya wakil presiden di IKN, ya kalau kita menghitung rata-rata secara umum adalah misalnya kementerian yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan percepatan pembangunan harus di sana. Karena apapun bicara tentang IKN adalah bicara tentang pembangunan fisik dan pembangunan infrastruktur, maka menteri-menteri yang terkait dengan infrastruktur dan pembangunan daerah adalah sesuatu yang juga wajib secara perlahan, baik secara kementerian ataupun lembaga, termasuk ASN harus juga mulai pindah di sana mulai tahun depan. Yang selanjutnya harus pindah itu adalah Kementerian Desa. Selanjutnya juga adalah Kementerian Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 3 kementerian ini yang saya kira menjadi elan vital bagaimana ekosistem pemerintahan secara perlahan itu sudah mulai dibangun di ibu kota yang baru. Kalau cuma wakil presidennya yang berkantor di sana, ya saya kira memang ini tidak akan terlampau signifikan. Tapi harus dibarengi dengan kementerian dan lembaga-lembaga terkait, terutama untuk mengakselerasi bagaimana membangun kehidupan pemerintahan, kehidupan politik, dan kehidupan sosial yang juga diimbangi oleh lembaga dan kementerian-kementerian yang bisa mensupport sistem pemerintahan yang juga sedang secara perlahan dirancang untuk dilakukan di ibu kota yang baru. Dan konon sesuai informasi, baru kemudian tahun di 2028 kalau tidak salah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga akan berkantor di sana. Itu kan menjadi penegas bahwa IKN itu adalah menjadi program prioritas. Dan tentu saja tahapannya sudah mulai dilakukan tahun ini, tahun depan wakil presiden pindah, tentu harus dibarengi dengan sejumlah dan kementerian yang terkait. Nah yang ketiga bagi saya yang paling penting, tentu harapan terbesarnya ketika IKN itu pindah, bahwa beban di Pulau Jawa itu akan semakin berkurang. Beban apapun, beban populasi, beban ekonomi, beban politik, dan beban sosial. Karena kalau kita mau cek satu persatu, salah satu niat dari pembangunan IKN pindah ke Kalimantan Timur itu adalah sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang distributif supaya pembangunan Indonesia itu tidak hanya berputar di Jawa saja. Selama ini kan kita memang secara kasat mata, secara jelas kita tidak bisa menutup mata bahwa pembangunan Indonesia itu memang sangat Jawa sentris. Sementara pembangunan di luar Jawa nyaris tidak pernah tersentuh. Oleh karena itu, ketika ada kunjungan wakil presiden ke IKN, ekspektasi terbesarnya adalah di sana sudah mulai dibangun dan mulai muncul kehidupan-kehidupan yang terkait dengan pemerintahan. Dan harapan terbesarnya adalah pertumbuhan ekonomi juga sudah mulai muncul, pembangunan peradaban juga sudah mulai muncul, ekosistem kehidupan juga sudah mulai muncul. Tentu harapan terbesarnya, apa-apa yang tidak pernah selesai di Pulau Jawa, atau orang yang selama ini mengerubungi Jawa, secara perlahan tidak lagi menjadikan Jawa sebagai satu-satunya pusat peradaban, satu-satunya pusat ekonomi, termasuk juga tidak lagi menjadikan Jawa sebagai satu-satunya pusat kehidupan. Tapi ada kehidupan lain, di mana denyut nadi kehidupan ini sudah mulai ada di IKN. Oleh karena itu bagi saya terlepas dari pro kontra yang ada, terlepas dari kritik-kritik yang ada, ketika wakil presiden konon diinformasikan oleh Gubernur Kaltim, Budi Mas'ud mengatakan direncanakan tahun depan Gibran Rakabuming Raka akan berkantor di sana. Bagi saya ini adalah semacam harapan baru, di mana pembangunan ekonomi ikhtiar untuk memajukan Indonesia secara perlahan sudah mulai ditunjukkan. Salah satu ikhtiarnya akan dilihat bagaimana IKN sudah mulai akan dijadikan sebagai salah satu pusat pemerintahan yang kemudian akan dijalankan. Bagi saya ini adalah kabar positif dan kabar baik. Jangan buru-buru membuli. Baru kemudian kalau sudah ada sistem dan siklus kehidupan di IKN, wapresnya pindah, kementeriannya pindah, semua ASN dan support sistemnya pindah. Tapi misalnya
ekspektasi terkait dengan pembangunan ekonomi, kehidupan yang lebih layak, kemudian misalnya beban itu ternyata di Jawa tidak berkurang, barulah kemudian kita kritik secara ramai-ramai. Tapi saya ingin katakan bahwa kita ingin tunggu sebenarnya bagaimana pindahnya IKN yang dinilai ini sebagai ikhtiar, sebagai upaya untuk membangun Indonesia bukan hanya Jawa. Tentu akan kita tunggu mulai saat ini, mulai tahun depan wapresnya berpindah, dan kemudian kita akan lihat bagaimana pembuktian kinerja para pemimpin-pemimpin di negara ini yang konon adalah berikhtiar dan selalu menghabiskan kehidupannya, menghabiskan pola pikir dan tenaganya untuk berkontribusi memajukan bangsa dan negara kita, terutama pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang pendidikan, dan di bidang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.